Akademi Kebudayaan Harapan Bunda. Jadi di sini saya ingin memberikan penyuluhan tentang pola makan sehat bagi remaja. Nah, di sini yang pertama ada gizi seimbang, yaitu membiasakan makan makanan beraneka ragam seperti makan makanan pokok, nasi. Terus itu tuh bisa diganti dengan umbi-umbian atau ubi ungu dore, uwi. Nah, setelah itu bisa juga sayuran 3-5 porsi sayuran. Terus itu juga buah-buahan, terus protein nabati seperti tahu, tempe atau kacang-kacangan. Dan protein hewani bisa jadi dapat dari ikan, telur, susu dan lain sebagainya ada di sini. Nah, gizi seimbang ini juga harus menjaga kebersihan seperti mandi 2 kali sehari, sebelum makan harus cuci tangan menggunakan sabun. Dan melalui pola hidup aktif dan olahraga seperti main bola, main voli gitu. Terus itu pantau berat badan, visual timbangan arah umah luar apa puskesmas atau posyandu remaja juga ada. Prinsip 4 pilar gizi seimbang. Tadi kan makanan yang cukup, seimbang dan jumlahnya yang juga cukup. Membiasakan perilaku hidup bersih tadi, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah makan. Terus itu melakukan aktivitas fisik seperti main bola kan deh. Bisa 30 menit per hari atau minimal 3-5 hari per minggu. Nah, tadi juga memantau berat badan setiap bulan, yaitu dengan timbang. Selanjutnya balik. Isi piringku dalam sekali makan. Nah, akeke adalah isi dari piring ngangahamre, harus suara jumlah na akeke. Seperti harus ada lauk pauk na, mulai tahu, tempe, ikan harus suara. Terus itu buah-buahan juga harus suara dalam sekali ngahare. Makanan pokok seperti nasi dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya, mengapa sih penting untuk ininya manfaat dari gizi seimbang akeke atau penting kaina? Nah, untuk mencapai percepatan perbaikan gizi yang dioptimal, tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan hamil, tapi juga pada anak usia remaja. Melainkan perlunya adanya khusus dalam peningkatan kualitas gizi pada remaja ini. Nah, remaja bergizi baik merupakan aset dan investasi bangsa dalam upaya pencegahan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak pada stunting. Stunting remah kurang gizi, siare ede gizi buruk ede dikaukai ngaha sesuai dengan isi piringku ake, harus suara na ake ke sayuran, harus suara nasi na, harus suara ingakai na, mulai tempe ikan, harus suara sara ake seperti isi piringku ake. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi remaja deh. Oke, kurus re. Pertama, aktivitas fisik. Orelo olahraga orelo tari arika edere luar tidak dikain peke dan tadi anemia. Terus itu faktor lingkungan lenga-lenga doho melalui cilampa-ampa, terus itu begadang sampai larut-larut malam mati dulare itu juga mempengaruhi faktor akhir. Selanjutnya depresi atau kondisi mental luar bunuh diri usiare. Ini semangika faktor dari mempengaruhi kebutuhan gizi remaja. Terus juga stres, berarti stres. Ya, stres. Ya Ibu, perkenalkan nama Mada Bunga Usaten Hasana. Mada mahasiswa dari Aktif Harapan Bunda Bina. Jadi di sini Mada ingin menjelaskan atau memberikan penyuluhan kepada Ita tentang gizi pada ibu hamil. Nah, gizi pada ibu hamil adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh Ita dengan memperhatikan keanekaragaman pangannya, yaitu keanekaragaman nah Ita senai-nai, terus aktivitas fisik Ita, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Karena Ita kemarin kan gizinya apa sih, berat badannya masuk ke kategori gemuk kan. Berarti kek atau jadi aman lah. Tapi bagi gemuk ini dah kaita obesitas. Nah, ada kok jenis makanan kayak ibu ya. Nah, di dalam satu hidangan senang ibu harus suara lauk pauk. Nah, ya lauk pauk akhir. Ingakai tare.
boneka luar tempe, luar tahu, luar utan. Buah-buahan juga deh harus warna nih, konek isa buah kain luar pisang, pombi, salak. Itu sayuran juga wajib. Nah sayuran lah bo pakar pokok atau nasi atau ibu harus sama tak orena. Nah selanjutnya ada jumlah atau porsi dalam satu kali makan namanya. Nah nasi akike 200 gram teh ibu, satu piring ede mau namanya esen akik kan deh. Terus itu lauk pauk hewanina bisa juga ayam atau enggak ikan tak. Nah di sini lauk pauknya di sini. Selanjutnya lauk pauk nabatin dari lo juga tempe, tahu, kacang-kacangan, luar ingat ibu. Sayuran juga karena kita kan operong hera jadi buat juga operong itu juga bagus ibu karena hitam anemia juga tuh zat besinya tinggi. Nah buah-buahan tadi nah akhirnya juga harus suara ibu pas setiap pengahat kan ya karena ini penting. Selanjutnya manfaat gizi seimbang makin nah yang pertama tuh untuk ita labo janin untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin karena ita ke bukan ita kuat nih wara juga di lokota jadi wajib juga makan ore dan makan juga yang bergizi. Selanjutnya mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Tidak warak kek makan dekone kekre yaitu kekurangan energi kronik boleh dompe kiri ibu kurus ibu itu sih. Selanjutnya untuk membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ita kak. Terus itu mengatasi permasalahan selama kehamilan kek tadi kan permasalahan siare. Selanjutnya yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Oke. Selanjutnya lari. Zat gizi yang diperlukan selama hamil karena ita ake wa orang masuk 38 atau 39 minggu ibu ya. Jadi trimester 3 malah ake. Vitamin B6 yaitu membantu proses sistem saraf seperti ngahakain dari luang hati kacang-kacangan, hati ataupun gandum. Suara hati gandum dulu pakai kacang-kacangan dari ibu kacang tanah hore. Terus dari serat untuk memperlancar buang air besar mengatasi sembelit. Perkulancar BAB waktu terapi. Harus makan sayuran dan buah-buahan tadi. Selanjutnya vitamin C untuk membantu menyerap zat besi dan antioksidan seperti